Bikin kulit risol udah, bikin risol viral udah. Nah, kali ini kita bikin isiannya yang versi lain, gengs. Ada yang bisa tebak kira-kira apa? Yang kali ini tuh nggak yang kayak terlalu berlemak banget. Ini banyak sayur-sayurannya. Oke, cakep. Ini namanya risol ragu sayur. Nah, yang pengen tahu cara bikin kulitnya yang bener, lentur, dan anti sobek, kamu bisa cek resepnya di sini. Oke deh, sekarang kita bikin isiannya. Ini gampang banget dicari. Kamu pakai wortel, terus juga ada kentang, ada juga bawang bombay, bawang putih, seledri, margarin, pala, tepung, susu, air kaldu, dan juga untuk proteinnya kali ini aku pakai sosis. Kamu boleh ganti juga pakai daging ayam. Pertama kita panaskan dulu teflonnya. Terus kita tumis sayur-sayurannya menggunakan margarin. Nah, tips dari aku, potongan sayurannya semuanya harus sama ya gengs ukurannya. Supaya apa? Supaya nanti matangnya bisa merata dengan sempurna. Jadi nggak ada yang satunya keras, satunya lebih lembek. Jadi semuanya mantul. Pertama kita masukkan si margarin. Kamu boleh pakai butter atau juga boleh pakai minyak. Kalau pengen lebih wangi kamu pakai butter. Tapi kan otomatis harganya jadi lebih mahal ya. Kalau mau lebih ekonomis bisa pilih margarin. Terus kita masukkan cincangan bawang putih. Next, kita masukkan juga cincangan bawang bombay. Ini perpaduan yang paling aku suka nih gengs. Bawang putih, bawang bombay, pakai margarin. Itu bener-bener wangi banget. Ini kita tumis sampai harum dan udah mulai menuju ke golden brown gitu ya. Pokoknya aromanya sampai keluar nih. Nah, kalau udah wangi banget kayak gini ya guys, kita masukkan sayur-sayurannya. Kita mulai masukkan si wortel. Nah, ini potongannya namanya brunoise. Terus kita masukkan kentang. Tidak lupa kita masukkan proteinnya alias sosis. Mau pakai daging ayam juga bisa ya guys ya. Setelah itu kita tambahkan daun seledri. Ini bikin masakan kamu tuh kayak tambah wangi banget. Tuh. Nah, kalau bocil-bocil kan biasanya nggak suka tuh ya wangi seledri yang terlalu kuat. Untuk jumlah seledrinya sendiri, kamu bisa sesuaikan dengan selera kamu ya. Next, kita masukkan parutan pala. Nah, kalau udah, kita masukkan air kaldu. Jadi kita matangkan dengan air kaldu ya. Ini kita masak sampai mendidih dan agak reduce. Reduce itu agak susut ya airnya ya. Jadi sayurnya juga nanti akan lembek dan juga matang ya guys. Nah, kalau udah mendidih dan sayurannya udah mulai lembek kayak gini, kita masukkan susunya. Nah, kenapa aku campurin air kaldu dengan susu, nggak full susu aja? Ya karena kendala budget ya guys ya. Supaya kalau kamu mau jualan bisa lebih murah. Atau juga susunya bisa kamu skip juga. Gitu. Tapi kalau untuk rasa yang lebih enak, lebih creamy, kita pakai susu sedikit aja. Ya 1:1 lah atau 1:2. Gitu gengs. Jangan lupa gengs, kita bumbui dengan garam, gula, dan lada. Sebenarnya kalau garam, gula, dan lada kamu udah tepat takarannya, kamu nggak perlu lagi buat nambahin mecin ya atau vetsin gitu. Tapi itu sebenarnya preferensi kamu sih. Kalau emang kamu anak mecin banget, sok dimasukkan aja favorit kamu ke dalam situ ya kan. Nih pokoknya kita masak sampai semua sayurannya lembut ya gengs. Nah, kalau semua sayurannya udah lembek, udah lembut dan rasanya juga udah pas, sekarang tinggal kita kentalkan. Kentalkannya pakai apa, gengs? Kentalkannya kita pakai tepung terigu. Caranya gimana? Caranya nih, kita saring dulu dan dimasukkan sedikit demi sedikit ya. Supaya nggak ada gumpalan tepung yang ada di dalamnya nanti. Kan gak enak banget kan kalau kita ada makan gumpalan tepung.
Gini gengs. Sambil kita aduk-aduk. Dan fungsinya tepung ini dia bisa jadi pengental kalau kondisi cairannya itu panas ya atau mendidih. Tuh, udah mulai kelihatan kan? Nah, tingkat kekentalannya ini sampai benar-benar ngeset ya gengs. Jadi pas udah di wajan ini pun konsistensinya tuh udah bener-bener yang ngeset gitu. Nanti dia waktu dingin dia akan lebih ngikat lagi. Fungsinya ya supaya waktu kita bungkus di dalam kulit risolnya itu cairannya nggak bocor kemana-mana dan bisa dibentuk dengan gampang, bisa kita bentuk segitiga gitu. Next, setelah dingin konsistensinya akan seperti ini. Tuh, dia akan kental banget dan gampang untuk dibentuk-bentuk gengs. Nah ini kulitnya, kalian bisa dapetin resepnya di mari. Ini tuh menurutku udah bagus ya, udah oke karena dia nggak gampang sobek dan juga nggak yang terlalu tebel banget. Nah, ini kan ada bagian yang bolong-bolong ya. Ini kita pakai di bagian luarnya. Jadi di bagian dalamnya kita pakai yang lembut. Kenapa gitu? Supaya nanti tepung rotinya bisa nyangkut-nyangkut di sini, lebih gampang nyangkut di bagian yang kasar. Setelah itu kita bikin bentuk segitiga dari fillingnya ya. Bentuk lancipnya mengarah ke badan kita. Jumlah isiannya disesuaikan dengan besarnya kulit kamu. Kalau kulitnya nggak terlalu besar, isiannya jangan terlalu banyak. Nanti nggak bisa ketutup semua gengs. Terus kita tutup sedikit ujungnya. Kita tekan kayak gini. Terus kita lipat bagian sampingnya. Samping kiri dan samping kanan kita lipat ke tengah. Terus kita gulung ke depan. Tuh. Sambil dikencengin ya gengs. Nah ini kan masih ada sisa nih. Depannya kita lipat sedikit. Terus kita rekatkan dengan sisa adonannya. Tuh. Kita rekatkan. Ini tinggal ditempelin aja gengs kayak gini. Tuh. Satu lagi juga sama. Gak masalah gengs kayak gini, nanti kan ketutup sama tepung rotinya. Jadi deh, tuh. Lanjut kita bikin sampai kulitnya habis ya guys ya. Nah kalau udah ditepungin gini, buat kamu yang pengen nyimpen, ini bisa dibekuin atau di frozen dan bisa tahan sampai berbulan-bulan. Ya kira-kira maksimal sampai 2 bulan lah ya kalau freezer kamu stabil dan bagus di suhu minus 18 derajat. Gitu gengs. Sedikit tips nih, kalau yang kepengen lebih sedikit breadcrumbs yang copot waktu digoreng, setelah ditepungin gini bisa kamu frozen atau bisa juga kamu simpan di dalam kulkas selama 4-6 jam. Pastikan kamu goreng dengan minyak yang sudah dipanaskan dulu biar warnanya cantik dan merata. Nah, risol ragunya udah jadi. Gimana? Gak kalah cepet kan sama yang mayo? Tuh gengs, kulitnya udah, isiannya udah, tips-tipsnya udah. Sekarang tinggal kita cobain. Ini tuh lumer banget dalamnya gengs. Tuh bener-bener, waduh ini bener-bener tuh di dalam tuh melted. Jadi tuh di dalam mulut tuh kayak lumer gurihnya. Sekarang kita coba gengs. Siap-siap? Pasang headsetnya. Kita dengar kriuk-kriuk lagi ya guys ya. 3, 2, 1. Bikinnya gampang banget, harga modalnya juga murah. Dan ini kalau dijual bisa menghasilkan cuan. Dan aku jamin kalau kamu dagang pakai resep ini bakalan dapat regular customer alias pelanggan setia, gengs. Makanya cepet dicobain. Dia tuh nggak enek,
Asin gurihnya dapet, lumer, bahannya murah. Cara bikinnya gampang, yang paling penting ini tuh bisa di stok, bisa di frozen. Jadi zero waste dan kemungkinan untuk kamu rugi karena bahannya terbuang tuh kecil. Makanya cobain gengs. Ini juga creamy banget karena aku kasih susu kan tadi. Dan juga ada wangi dari rempah-rempahnya yaitu pala dan juga ada wangi dari seledri. Pokoknya ini best banget. Aku tuh jarang suka ragu. Tapi bukan karena ini buatan aku ya gengs. Tapi kalau yang ini karena creamy dan ini light tapi gurih. Ini aku suka banget. Pokoknya kamu harus cobain ya. Kulitnya udah oke, isiannya udah oke, tipsnya udah lengkap. Jangan sampai nggak jualan. Dan juga kalau udah recook dan suka sama hasilnya, jangan lupa di tag ke @siskmc6 dan juga @kristamc6. Habis ini pada pengen dibikinin apa lagi nih Besti? Komen di bawah ya. Dadah!